Pagi sejuk, indah, udara nyaman. Jam menunjukkan jam 6. Matahari mulai menunjukkan keindahannya. Hari ini ada kuliah online. Mereka bersiap-siap untuk kuliah pagi ini. Saat ini, sistem pendidikan berubah. Kita belajar dari rumah, yang awalnya dapat bertatap muka secara langsung, sekarang hanya dapat dilakukan secara virtual. Pagi itu, mereka kuliah melalui video conference. Dosen mengajar mengenai COVID-19. Apa itu coronavirus? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau dikenal sebagai SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Bagaimana manusia dapat terinfeksi COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh bagian mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Gejala terinfeksi virus corona. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum mulai dari demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum mulai dari rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala serius, kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Segeralah cari bantuan medis jika Anda mengalami gejala serius. Selalu hubungi dokter atau fasilitas kesehatan yang ingin Anda tuju sebelum mengunjunginya. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Baik, untuk materi hari ini saya cukupkan dulu. Di sini ada tugas terkait dengan pencegahan dan juga pengobatan COVID-19. Pada keesokan harinya, mereka tidak ada jadwal kuliah pagi hari. Tak selang lama, Rahma menelpon Ayas. Ya, halo. Kenapa? Gimana nih tugasmu? Aman. Beneran nih aman? Iya, aman. Belum kesentuh. Aduh, jangan lupa dikerjakan sebelum COVID malah menyerangmu loh. Oh iya, lupa. Kemarin tugas itu apa ya? Aduh, kamu ini tugas aja sampai lupa. Kamu itu jelasin mengenai pencegahan COVID-19. Jangan sampai lupa lah. Ya, dikerjakan ya. Oke, makasih ya. Sip, sama-sama. Mereka pun mengerjakan tugasnya. Terlihat keseriusan mereka dalam mengerjakan. Pada keadaan pandemi ini, kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dan juga saling berbagi informasi.
baik kita ketemu lagi di pertemuan kita. Silahkan kepada saudara Rahma untuk memaparkan terkait tugasnya. Nanti dilanjutkan dengan saudara Ayas. Vaksin maupun obat dari virus corona ini belum ditemukan. Sampai sekarang banyak kabar simpang siur mengenai obat-obatan yang dapat digunakan untuk penyakit COVID-19 ini. Obat yang sekarang digunakan bukan merupakan obat-obat yang spesifik untuk virus corona, namun obat-obatan ini merupakan obat yang diindikasikan untuk membunuh virus lain yang dapat berguna untuk menyembuhkan gejala-gejala yang ditimbulkan. Sebagai contoh, obat-obat yang sering digunakan untuk pasien COVID-19 itu ada Remdesivir, Chloroquine, Favipir. Remdesivir, Chloroquine, dan Favipir ini merupakan obat-obat yang diindikasikan untuk membunuh virus secara umum, bukan membunuh virus corona tersebut. Dari penjelasan teman saya tadi, sudah kita ketahui bersama bahwa vaksin untuk virus ini belum ada. Sehingga tetaplah waspada untuk menjaga diri. Mari kita tonton video berikut ini. Pertama, yaitu memakai masker. Jika hendak keluar rumah, pakailah masker. Seperti ini. Jangan menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan Anda kotor. Cuci tangan Anda secara rutin menggunakan sabun dan air mengalir atau bisa juga menggunakan hand sanitizer. Selalu jaga jarak aman, hindari kerumunan. Gunakan etika saat hendak batuk atau bersin. Tutup mulut atau hidung Anda menggunakan tisu. Jika tidak ada, gunakan lengan bagian atas. Konsumsi makanan yang bergizi. Selanjutnya yaitu olahraga secara rutin agar tubuh tetap sehat. Banyak olahraga yang bisa kita lakukan di rumah seperti ini diantaranya.